episode, yaitu menjawab fitnah dengan fakta. Semoga penjelasan-penjelasan ini dapat meredahkan berbagai tuduhan-tuduhan fitnah terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah yang mementingkan berdakwah kepada pemurnian akidah dan menjauhkan ibadah dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan yang telah dikotori oleh macam-macam bentuk bid'ah dan seterusnya. Maka kemarin di episode yang pertama kita sudah menjelaskan secara kilas bagaimana kita harusnya ketika membantah, menjelaskan kesesatan suatu kelompok, kita harus kembali kepada referensi yang asli ditulis oleh para penulis yang kita kritik atau kita kita counter kita tentang pemikirannya, bukan berdasar asumsi kita. Dan itu sudah lalu kita bahas pada episode yang pertama. Sekarang episode yang kedua kita sudah jelaskan siapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah secara ringkas. Sekarang adalah yang akan kita bahas teman-teman semua adalah tentang referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, kenapa topik ini kita bahas? Alasannya adalah pertama, mereka selalu mengatakan bahwa Wahabi itu sumber ajalnya adalah dari Ibnu Taimiyah atau kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah referensi Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka cap sebagai kelompok Wahabi itu hanya referensi mereka hanya kitab Ibnu Taimiyah dan ajaran Ibnu Taimiyah itulah yang mereka sampaikan, itulah yang mereka akidah Ibnu Taimiyah yang mereka ajarkan kepada umat, yang mereka anggap itu ada akidah yang sesat, akidah Wahabi, akidah suka mengkafirkan, akidah musyabbihah yang kemarin sudah kita tantang orang-orang yang mengatakan bahwa Wahabi suka mengkafirkan. Kemarin sudah kita di episode yang pertama kita sudah minta kepada dua orang yang memviralkan masalah ini beberapa hari yang lalu untuk membuktikan dari tulisan Ibnu Taimiyah dan tulisan Ibnu Wahab. Sekarang enggak. Sekarang ingin membuktikan para teman-teman semua apa referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa kitab-kitab itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan Anda akan dapatkan pembuktian kebenaran akidah yang dicap sebagai ada Wahabi dari kitab-kitab ini. Ini semua kitab-kitab akidah yang saya miliki, tapi saya akan bahas saja untuk antum kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sebelum ini ya. Dan dari situ kita akan cek apakah Ibnu Taimiyah ini memiliki pemikiran yang sesuatu yang menyimpang dari akidah ulama. Dari kitab ini kita akan periksa, bisa kita periksa. Dan ketika kita kalau membaca kitab Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab, itu bersumber dari kitab para ulama asli. Tapi kita tidak menyebutkan sekarang kitab Ibnu Taimiyah, kitab Muhammad Wahab, tapi kita akan tunjukkan kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sebelum masa Ibnu Taimiyah. Itu sebelum abad yang ke-8. Ibnu Taimiyah lahir pada tahun 661, ya, kemudian beliau wafat pada tahun 728. Maka sebelum abad ini, sebelum masa dia ini, kita akan tunjukkan kitab akidah ini. Dan kita berharap kepada dua narasumber yang kemarin menyebarkan tentang fitnah Wahabi untuk membaca kitab-kitab ini, boleh diperiksa. Semoga mereka berdua bisa melihat dan mendengar, dan mereka juga membaca kitab-kitab ini, ya. Cuman ada satu hal yang saya takutkan nanti. Hadirin takut, jawaban mereka sangat gampang itu. Oh, itu kitab-kitab sudah diubah sama orang Wahabi. Wah, sudah di otak-atik segala macamnya. Nah, itu adalah argumentasi yang terakhir nanti kalau mereka sudah terdesak. Sama nanti dengan tuduhan-tuduhan orang Syiah Rafidah kepada Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Ahlussunnah telah merubah hadis-hadis, telah merubah Al-Qur'an. Nah, ini berfatal ini. Ya, fatal begini tidak bisa disetujui dengan kayak gini. Ya, kalau dia mengatakan sudah dirubah, saya buktikan mana naskah aslinya, tunjukkan naskah aslinya dan tunjukkan mana yang dirubah, di bagian mana yang dirubah. Sebelum mereka mengatakan demikian, saya sudah jawab dulu bantahan kepada mereka. Ya, teman-teman tenang ya. Diharap semua kembali sebelum masuk kepada materi, semua netizen diharap tidak berkomentar sesuatu yang menjatuhkan baik dua narasumber yang telah memfitnah dakwah Wahabi atau siapapun yang sepemikiran dengan mereka berdua. Saya berharap ya para jamaah mereka juga rasa berhan diri dan tenangkan pikiran Anda. Demikian pula teman yang dicap sebagai Wahabi, tahan diri Anda, lihat saja penjelasan para ulama, jangan para ustadz antum, tidak usah banyak berkomentar, memahami suasana, debat begini tidak. Kita bukan berdebat untuk mencari kemenang, tapi adalah dalam rangka untuk menjelaskan kepada mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang kerjanya memfitnah, menuduh tanpa dasar dan tanpa bukti. Saudara-saudaraku,
kita akan mulai ini kitab-kitab ini ya. Sebetulnya ini kitab-kitab akidah semua yang ditulis para ulama ya. Tapi ini sengaja ini memang saya susun. Ini kitab akidah yang ditulis para ulama sebelum kitab Syekh Islam Taimiyah nih. Kemudian ini bercampur, ini ada kitab-kitab yang memang setelah masa beliau, kemudian dia juga, tapi taufiknya sebetulnya saya susun. Pertama ada Abwab Aqidah Amma, jadi kitab yang menulis akidah Ahlussunnah secara keseluruhan, secara besar bagi akidah Ahlussunnah Jamaah. Kemudian saya susun setelah itu adalah tentang tauhid uluhiyah. Setelah itu saya susun tentang mabahisul iman. Kita menulis oleh para ulama kita mabahisul iman. Nah ini kita akan lihat juga ini karena ini berhubungan dengan masalah takfir yang mereka tuduh bahwa Ahlussunnah Jamaah atau mereka cap sebagai dakwah Wahabi itu suka mengkafirkan. Ini kita akan lihatkan variasinya nanti. Nanti setiap topik yang mereka katakan, pertama tauhid asma sifat juga kita akan lihatkan referensi yang saya sudah siapkan nanti di bagian sana, yaitu tentang kita tentang tauhid asma sifat. Ini adalah kitab-kitab yang akidah secara umum. Kemudian setelah itu mabahisul iman. Ini saya susun seperti apa namanya kitab-kitab saya ini. Yang ini masih sedikit, yang tidak ada apa-apa dibanding dengan kitab para ulama lain yang ada di Nusantara ya. Saya hanya penuntut ilmu kecil ya. Jadi saya susun ini. Setelah itu kita membahas akidah secara umum, berbagai bahasan akidah. Kemudian mabahisul iman yang berkenaan dengan iman, definisi iman, berbagai permasalahan dengan hal itu. Dan juga setelah itu saya mulai dengan tauhid, memang kepada Allah. Ini saya susun juga kitab saya dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, berkenaan rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kemudian menyusun kitab-kitab setelah itu beriman dengan malaikat, beriman dengan kutub, beriman dengan para rasul, beriman pada hari akhirat dan kepada takdir baik dan buruk. Itu susunannya. Maka di sini memang tidak terlihat nanti kita membahas secara spesifik dalam topik-topik akidah, karena ini hanya kitab-kitab ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang membahas kitab-kitab akidah Ahlussunnah secara banyak bahasannya gitu. Topik yang dibahas secara mujmal. Adapun secara spesifik umpamanya dalam masalah asma Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu ada di sana. Akan dibahas sana. Kemudian masalah qadar juga di sana, dan ini nanti masalah al-iman ya, ini kita bahas tunjuk sini. Jadi umpamanya kitab Imam Baihaqi Al-Qadar itu nggak ada di sini. Ya, tidak ada di sini karena dia bagian Al-Qadar. Kemudian kitab Imam Baihaqi Tauhid Asma Sifat, kitab Asma Sifat, kitab Asma Sifat itu nggak ada di sini, tapi adanya di bagian Asma Sifat. Ya. Nah, kenapa nanti mereka kan selalu mengatakan referensi mereka itu nggak ada ulama Ahlussunnah, semua ulama Wahabi gitu kan. Kalau begitu berarti ini semua ulama yang saya kumpulkan adalah kitab Wahabi semua. Masya Allah, itu Wahabi berarti ya benar-benar menjalankan, mengikuti ulama berarti kalau begitu kan. Nah, saudara-saudaraku ya, ini sebentar saya mau share dulu, ini belum muncul ya. Share dulu ke ya, ini saya share ke status WA biar teman di WA juga tahu, biar bisa mengikutinya. Taib, kita taruh dulu ya teman-teman. Jadi memang agak kurang penjelasan kita ini. Taib, saya mulai dulu dari kita kemarin kita sebutkan ya, dan ketika menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, siapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita telah kemarin sunnah dalam arti tarif dalam masalah akidah Ahlussunnah bukan definisi yang dipakai dalam masalah ilmu mustalah, bukan definisi dari ilmu fikih dan ilmu fikih ya, tetapi adalah masalah akidah. Kemarin saya sebutkan sekian banyak ulama-ulama mengarang kitab yang berbicara tentang akidah, itu memberi kitabnya namanya sunnah. Mana kitabnya? Baik, saya mulai dari kitab As-Sunnah. Ini kitab Sunnah karena Ibnu Abi Asim. Ya, karena Ibnu Abi Asim yang hidup pada tahun 287 Hijriah. Ya, ini yang wafat itu, yang wafat berarti sebelumnya beliau hidup. Ya, 287 Hijriah. Ibnu Taimiyah di abad keberapa? Ini di abad ketiga. Ibnu Taimiyah di abad keberapa? Di abad ke-7. Ya, jangan pula nanti ini dikatakan pula Ibnu Abi Asim mengikuti Ibnu Taimiyah. Ini paham enggak kan, kadang-kadang mereka mengatakan Ibnu Taimiyah Wahabi, tapi Muhammad Wahab lahirnya di abad ke-12 Hijriah dan Ibnu Taimiyah abad ke-7 kan. Kalau mereka ini kadang-kadang untuk menyebarkan kebatilan fitnahnya luar biasa kebohongannya, maka antum perlu belajar berbiasa kebohongannya. Jadi pula nanti sampai mereka menuduh bahwa Ibnu Abi Asim mengikuti akidah Ibnu Taimiyah lagi, ya.
Ini adalah kitab sunnah karangan Ibnu Abi Asim yang hidup pada abad ketiga Hijriah, yaitu wafat 287 Hijriah. Berikutlah kitab sunnah lagi. Ini kitab sunnah karangan Abi Abdurrahman Abdullah bin Ahmad. As-Sunnah karangan Abdullah bin Ahmad. Karangan Abdullah bin Ahmad, anak dari Imam Ahmad. Dan di sini dia menukil berbagai riwayat daripada orang tuanya sekali Imam Ahmad, ya. Yaitu yang wafat 290 Hijriah. 290 Hijriah. Lahir pada tahun 203 Hijriah. Yaitu anak dari Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ya, ini kitabnya As-Sunnah, ya. Baik, berikutnya ini ada berapa jilid? Ini Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, ya, bagi teman-teman di sana juga. Syarh Sunnah ini adalah karena Imam Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah. 329 Hijriah, dan ini ya semasa dengan siapa? Dengan Abu Hasan Asy'ari. Semasa dengan Abu Hasan Asy'ari, karena Abu Hasan Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat 324. Ya, baik. Ini salah satu juga murid dari Imam Ahmad. Dan ini saya punya dua cetakan, ya, dua cetakan. Dan beberapa kitab saya memang punya beberapa cetakan, ya, karena kadang-kadang ada versi-versi cetakan, ada yang perlu dilihat, pentahqiqnya kadang-kadang memiliki makhtotnya ada yang lengkap, ada yang kurang atau bagaimananya, nah, perlu kita ada pembandingan, ya. Untuk apa? Gak ada yang terlupa tahqiqnya, salah tahqiqan, di sini bisa dibanding di dua cetakan ini. Jadi Syarh Sunnah karena Imam Barbahari. Kemudian murid dari Ahmad juga punya kitab namanya As-Sunnah Al-Khalal. As-Sunnah Al-Khalal, As-Sunnah Al-Khalal, yaitu yang hidup 311 Hijriah, semasa juga dengan Abu Hasan Asy'ari. 311 Hijriah. Ya, karena Abu Hasan Asy'ari tadi lahir 200 berapa? 60 Hijriah, wafat 324. Ini adalah wafat 311 Hijriah. As-Sunnah Al-Khalal. Ini ada berapa jilid? 3 jilid dengan 7 juz. Ini kitab. Di sini riwayat para ulama tentang akidah para ulama diriwayatkan di sini. Akidah para ulama, ya. Baik. Jadi pedoman akidah yang ucap Wahabi bukan mengambil hanya dari kitab Ibnu Taimiyah. Kitab Ibnu Taimiyah tidak lepas dari kitab-kitab yang saya sebutkan ini, dia ngambil, ya. Kemudian ini As-Sunnah li Imam Abdul, ini As-Sunnah yang nuskhah ini dari As-Sunnah punya Abdullah bin Ahmad, ya. Nuskhah keduanya. Sebenarnya kita katakan kadang-kadang sebagian kitab saya punya dua nuskhah, ya, tidak cukup satu untuk membanding kadang-kadang. Baik. Kemudian ini bantahan baru-baru ini juga disebutkan oleh orang-orang yang anti dan akidah Sunnah Wahabi, itu mereka mengatakan usul sunnah punya Imam Ahmad. Usul sunnah karena Imam Ahmad. Usul sunnah karena Imam Ahmad, kitabnya ini saya punya kopi yang ini pernah didoro. Usul sunnah punya Imam Ahmad. Nanti dalam kitab akidah yang masalah asma sifat kita akan seperti Rad al-Jahmiyah karena Imam Ahmad. Di sini nggak ada, karena itu saya tempatkan di bagian akidah. Ya, ini adalah ya usul sunnah, yaitu punya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Baik, lanjut. Kitab-kitab akidah yang ditulis para ulama sebelum masa Ibnu Taimiyah. Usul sunnah lagi judulnya, ya. Usul sunnah lagi, yaitu li Abdullah bin Abdullah, ini karena Ibnu Zamanin. Ini punya Ibnu Zamanin yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, yaitu wafat 399 Hijriah. 399 Hijriah. Ya. Jadi 3 abad sebelum Ibnu Taimiyah, ya. Nih, usul sunnah karangan Ibnu Zamanin, ya. Baik. Berikutnya, ini masih bisa masalah kenapa ulama-ulama menamakan kita mereka apa? Sunnah, ya. Kitab sunnah karangan Imam Abi Abdullah Al-Marwazi. Ya, Al-Marwazi. Yaitu yang wafat 294 Hijriah. Lahirnya 202 Hijriah, wafat 294 Hijriah. Ya, As-Sunnah
li Abi Abdillah Al-Marwazi. Ya. Jadi ini di antara kitab-kitab yang diberi judul para ulama, kitab akidah yang judulnya apa? As-Sunnah. Baik. Nah, kemudian kitab-kitab akidah yang lain adalah, saya akan ambil bagian di sini dulu karena sudah kita sebut ini sampai di sini tadi As-Sunnah, untuk menjelaskan bahwa ulama dulu menulis kitab akidah dengan judul As-Sunnah. Sampai di sini ya, batasi dulu biar nggak kelewat nanti. Di antara kitab akidah yang masyhur di antara akidah Sunnah wal Jamaah itu adalah kitab karang Imam Al-Lalaka'i, Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah minal kitab wa sunnah wa ijma' sahaba wa tabi'in min ba'dihim. Karang siapa? Yaitu Imam Al-Lalaka'i. Namanya itu Abil Qasim Hibatullah bin Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalaka'i. Itu sangat terkenal di kalangan para ulama ini. Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ini wafat pada abad berapa? Abad ke-5. Beliau wafat pada tahun 418 Hijriah. 18 Hijriah. Teman-teman, nanti kita akan akan tunjukkan pembahasan yang dibahas. Itu yang pertama adalah al-ulu, al-istiwa, al-nuzul. Akan kita tunjukkan bagaimana akidah para ulama, kita tunjukkan nanti. Sabar ya, karena ini akan episodenya akan berlalu insyaallah. Tenang. Tunggu saja hari mainnya. Baik, berikutnya teman-teman adalah kitab Tauhid. Kan Ibnu Khuzaimah. Ini Syafi'i ya, menurut yaitu Muhammad yang wafat tahun 311 Hijriah. Beliau lahir 223 dan wafat 311 Hijriah. Dan ini berarti masa dengan Abil Hasan Asy'ari. Ya, kitab Tauhid wa isbat sifatir Rabbil Azza wa Jalla. Ini punya Ibnu Khuzaimah. Baik, lanjut. Kitab Tauhid, dan ini juga saya punya dua cetakan, model cetakan. Ini saya punya dua cetakan. Kemudian ada lagi kitab Tauhid punya siapa? Ibnu Manda. Kitab Tauhid punya Ibnu Manda. Ya, ini beliau lahir 310 Hijriah, wafat 395 Hijriah. Ingat, yang kita bahas apa? Kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Untuk apa tujuannya? Untuk menolak dan tuduhan mereka bahwa orang Wahabi akidahnya itu hanya bersumber dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Baik, ini kitab Ibnu Manda, ya. Kitab Tauhid karang Ibnu Manda. Dan ini saya juga punya dua cetakan ya. Dua cetakan, pentakiknya sama. Ini juga kitab Tauhid punya Ibnu Manda. Ya, baik. Amalan 3 kiranya. Dan lagi kita betul memandang lagi kiranya. Ya. Berikutnya adalah kitab syariah. Jadi di antara para ulama, saya pernah bahas tentang dalam tulisan saya masalah tatbiqus syariah. Ya, saya bahas tentang tatbiqus syariah. Pernah saya bahas. Dan kalimat syariah itu bukan hanya masalah hukum pidana saja, tapi lengkap seperti ditulis ini. Dan ini dinamakan syariah karena akidah bagian pokoknya syariah. Imam Juri menurut kitabnya Asy-Syariah, yaitu yang 360 Hijriah. Ini semasa juga dengan Abil Hasan Asy'ari. 360 Hijriah. Kitab Syariah Al-Juri. Dan ini saya punya dua versi cetakan. Ini yang sudah hakik. Ini adalah 6 jilid yang ini. Ya, ini 1 jilid. Ya, ini kan di tahqiq hadisnya, ya, berbagai hal dijelaskan oleh pentakiknya. Ya. Ini kitab Syariah Al-Ajuri. Oke. Baik. Lanjut. Ya, lanjut berikutnya kitab setelah itu karang Ibnu Battah. Ibnu Battah punya kitab yaitu dua. Ada Al-Ibanah Sughra. Al-Ibanah Sughra, ini tahun berapa beliau wafat? Yaitu 387 Hijriah. Afwan, teman kacamata. Kurang jelas. Syukran. Ya. Jadi ini 387 Hijriah. Dan rata-rata kelihatannya ya di abad ketiga dan abad keempat ya, ulama yang kita sebut di sini abad ketiga dan abad keempat.
Jadi al-ibana ini al-ibana an syari'atil firqan najiyah wa mujanabatu firaq al-magmumah. Karangan Ibnu Battah. Ya, karangan Ibnu Battah. Ini salah satu kitab Ibana Sughra namanya. Al-Ibana Kubra, ada Ibana Kubra namanya. Ibana Sughra, Ibana Kubra. Ini 6 jilid ya. Afwan, 6 jilid. Ini Kubra, ini yang Kubra. Ini Rad al-Jahmiyah. Antum lihat kita bagi tiga ni Rad al-Jahmiyah. Ya, situ akan ketemu nanti bantahan dari orang mentakwilkan istiwa dengan istaula. Tunggu saja hari mainnya. Ya. Ini al-qadar, bicara tentang qadar. Dan ini yang saya afwan, ini yang Ibana Sughra tadi. Ibana Sughra ini Ibana Sughra. Ini al-Ibana Sughra ya. Afwan ini Ibana Kubra ada 6 jilid, itu seterus Ibana al-Kubra. Baik, berikutnya kitab Al-Isad fil I'tiqad. Karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Abdul Ghani Al-Maqdisi, siapa mereka ini? Adalah menulis kitab Al-Kamal fi Asma' Rijal. Al-Kamal fi Asma' Rijal Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, kemudian di kitabnya ditalkhis oleh Al-Mizzi namakan Tahdzibul Kamal. Kemudian Tahdzibul Kamal ditalkhis oleh Ibnu Zahabi namanya Tahdzibut Tahdzib. Kemudian ditulis lagi oleh atau setelah itu Zahabi menulis Taqribut Tahdzib dan juga Ibnu Hajar menulis Taqribut Tahdzib, kemudian Taqribut Taqrib. Kemudian Taqrib ya. Baik. Ini Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini akidahnya I'tisad fil I'tiqad, ya. Ini wafat pada tahun 600 Hijriah, 600 Hijriah. Dan ini masuk dari salah seorang gurunya Ibnu Taimiyah. Ya. Baik. Berikutnya Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi, dan saya punya 3 versi cetakan. Ya, 3 versi cetakan Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Tahu, jadi bukan kitab Ibnu Taimiyah saja yang atau tidak memegang kitab Syafi'i dalam akidah. Ini Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Ini kitabnya. Ya. Berikutnya kitab juga ini Asy-Syafi'i Al-Hujjah, ya. Fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlus Sunnah. Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlus Sunnah. Ini adalah punya itu Abil Qasim, ya, Ismail ibnu Muhammad. Ini tekanan Al-Asfahani, ya, Al-Asfahani, At-Tamimi Al-Asfahani. Ini wafat pada tahun 535 Hijriah. 335 Hijriah. Jadi sebelum Ibnu Taimiyah jauh. Satu abad kira, ya. Ya. Jadi ini tolong baca bagi orang yang mengaku ingin mengikuti ulama Syafi'i. Ini kita tulis para ulama Syafi'i di antara Al-I'tiqad karangan Baihaqi dan juga Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. 2 jilid. Kemudian kitab berikutnya, kitab akidah adalah Mukhtasar Al-Hujjah ala Tark Al-Mahajjah. Ini adalah punya Al-Fatah Nasr Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 490 Hijriah. Ini beda dari itu, judulnya mendekat. Beda, judulnya mendekat. Ya, ini juga menerangkan tentang ya akidah Al-Sunnah, Mukhtasar Al-Hujjah ala Tark Al-Mahajjah, yaitu Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Bukan Abdullah Maqdisi, lain lagi. Ya, ini wafat 490 Hijriah. Ya, abad kelima. Baik. Lanjut ya. Kitab yang baik. Ini adalah Syarh Sunnah karangan Al-Muzani. Al-Muzani dari kalangan ulama Syafi'iyah juga. Tapi salah seorang dari pembicara yang kemarin viral yang memfitnah tentang dakwah Wahabi, yang menuduh Wahabi dakwah Ahlussunnah ini, itu menyebutkan dia tidak mengakui, katanya adanya rawinya matruk, ya. Nah, dia begitu. Padahal kitab ini masyhur di kalangan para ulama. Karangan Al-Muzani, yaitu murid dari Imam Syafi'i yang wafat 264 Hijriah. Ya. Kemudian Ushul Sunnah. Ya. Ya, ini Ushul Sunnah punya Imam Ahmad. Afwan, disyarah. Lagi ini syarah yaitu Syarh Sunnah Al-Muzani. Baik.
Kemudian adalah i'tiqad Ismail, ya. Ismail Mihal Muzani, Risalah wa Syarah Sunnah. Jadi ini saya punya berapa versi nih Syarah Sunnah. Ya. Baik, berikutnya kitab ini yang semasa dengan Muhammad Wahab. Ini Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah, ya. Ini ditulis oleh Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi. Wafat 471 Hijriah. 471 Hijriah. Ya. Ini kitab akidah, ya. Kemudian berikut lagi adalah Ushul Sunnah karang Az-Zubaydi. Zubaydi adalah, ya, bukan Zubaydi, Al-Humaydi. Imam Abu Bakar Al-Humaydi, yaitu wafat 219 Hijriah. 219 Hijriah. Ya, 219 Hijriah. Ya, ini karangan Al-Humaydi. Ya, 219 Hijriah. Salah seorang dari guru Imam Malik. Ini 477 Ibnu Al-Banna, yaitu Abi Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah Al-Banna, yaitu wafat 471 Hijriah. Baik. Ini bagian tauhid uluhiyah. Soal tempatnya. Berikutnya, ya, kitab berikutnya ini Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ini disebutkan pada Abi Hanifah. Ya, Fiqhul Akbar saya punya dua versi. Fiqhul Akbar. Kemudian Lum'atul I'tiqad ila Sabilir Rasyad. Ya, Lum'atul I'tiqad ini masyhur juga dari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Karang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 620 Hijriah. 620 Hijriah. Karena Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, sebelum Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian kitab berikutnya adalah Tafsir Ulil Nuha, ini kitab fihi Tafsir Ulil Nuha Ma'alim al-Huda atau Tafsir fi Ma'amil Din. Ini karangan At-Tabari, Abi Ja'far At-Tabari. At-Tabari yang saya buat tafsir. Wafat 310 Hijriah. Ya, wafat 310 Hijriah. 310 Hijriah. Ya, punya At-Tabari, yaitu At-Tafsir fi Ma'alimuddin. Atau kadang-kadang disebut oleh ulama At-Tafsir fi Usuluddin, tapi At-Tafsir fi Ma'alimuddin karang Imam At-Tabari sebut tafsir. Baik, kita lanjut. Baik, akidah Tahawiyah masyhur, ya. Tahawiyah karang kitab Imam Tahawi, tapi syarahnya ini syarah Ibnu Abil Iz. Berikutnya, ini Tahawiyah juga punya berapa versi saya. Untuk melihat ada 3 versi. Berikutnya adalah kitab, ya, Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Oh, ini sudah tadi kayak ini, terulang ini. Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Oh ya, ini dia. Sama. Itu 477 Hijriah. Baik. Berikutnya adalah Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani. Ya, Abi Zaid Al-Qirawani. Yaitu, ya, beliau ini lahir pada 310 Hijriah. Ya. (310 Hijriah lahir atau 311 Hijriah. Ini Muqaddimah Zaid Al-Qirawani adalah salah satu kitab yang beliau tulis di awal kitab fikih beliau. Tapi sebelum beliau menulis masalah-masalah fikih dia, beliau membuat akidah Ahlussunnah secara ringkas di awal muqaddimahnya. Maka dikenal Muqaddimah Abi Zaid Al-Qirawani, ya. Baik. Berikutnya. Ini Lum'atul I'tiqad, ya sudah tadi. Kitabul I'tiqad, karang siapa? Abil Husain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la. Abi Ya'la, karang Abi Ya'la, ya. Ya, karang Abi Ya'la. Ini selesai, ini ikut daurah dulu ditulis pakai kitab ini.
Wafat beliau adalah 526 Hijriah. 526 kitab Al-I'tiqad, 526 Hijriah. Biar saya ingin membuktikan kepada antum, ini kita sebelum Ibnu Taimiyah semua. Ya. Kemudian apa lagi? Ini sudah. Ini adalah juz'u fi i'tiqad, zikr i'tiqad as-salaf. Ya, ini karena Imam Nawawi. Karena Imam An-Nawawi. Ya. Karena Nawawi zikr i'tiqad as-salaf. Ya. Dan sini saya beri catatan, isbatul ulu ada di halaman 18. Ya, ada di halaman 18. Nanti ya kita akan coba lihat ya. Itu yang wafat 676 Hijriah, 676 Hijriah Imam Nawawi. Zikr i'tiqad as-salaf. Ini adalah kitab Ushul Sunnah punyanya Ar-Raziyaini, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, dua-duanya guru Imam Al-Bukhari. Ya. Yang Abu Zur'ah wafat 264 Hijriah, yang Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriah. Ya. Ini adalah Manzumah Ra'iyah karangan Imam Abdul Qasim Sa'ad bin Ali Mawazanjani, yaitu hidup di tahun wafat di tahun 471 Hijriah. Kitab akidah, tapi dalam bentuk manzumah. Kemudian ini Muqaddimah Abi Zaid Al-Qarawani sudah. Ini juga Muqaddimah Al-Qarawani masih sudah selesai, ini kita lihatkan. Ini syarah Muqaddimah Abi Zaid Al-Qarawani ada berapa versi? Ya. Kemudian berikutnya adalah ini ada dua versi juga ya. Oh ya. Baik. Ini adalah punya Abil Hasan Asy'ari. Al-Ibanah al-Ushul Diyanah. Ini beliau di sini mengakui bahwa beliau akan mengikuti akidah Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad berpilih? Karena Imam Ahmad adalah yang mengalami sebuah ujian berat di dalam hidup beliau ketika mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maaf, mungkin kemarin salah omong ya, bertemu dengan Imam Ahmad maksudnya adalah ikuti akidah Imam Ahmad. Dalam kitab ini dia sebutkan, yaitu Al-Ibanah al-Ushul Diyanah. Waktu jika waktu memungkinkan, jika Allah beri kesempatan, insya Allah kita akan bahas apa yang diajarkan ditulis oleh Abil Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah ini. Ya, akan kita bahas insyaallah. Dan berupaya juga orang-orang yang anti dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun nyebutannya Wahabi, itu mereka mengatakan ini sudah banyak dirubah, dipalsukan ya. Dan termasuk salah satu tangga ini yang salah seorang dari pembicara yang kemarin menyebar fitnah itu, dia mengatakan ada perbedaan dalam kalimat ainan wal ain. Nah, itu perbedaan nuskha dalam mak biasa, maka dijelaskan nanti fungsinya pentahqiq, peneliti maktub itu dijelaskan. Tapi tidak berarti semua buku salah satu kalimat saja berbeda, memang versi kalau maktub itu berbeda-beda memang, tapi makin berubah tergantung dari nasikh. Dan itulah gunanya peneliti maktub atau manuskrip fungsinya. Berikutnya juga punya Abil Hasan Asy'ari. Beliau wafat 324 Hijriah. Risalah Ali Saghar bi Abwabil Abwab, bi Babil Abwab. Risalah Ali Saghar, dan ini beliau ijma'. Beliau nukil ijma'. Ya. Di sini dalam masalah akidah. Tuh. Al-ijma' al-ashir, ini kebetulan nih ya. Wa ajma'u ala wasfillah ta'ala bi jami' wa wasabihi nafsah. Wa wasabihi nabiyahu min ghairi i'tiradin fihi wa la taqyifin lahu. Wa anna liman bi wajib wa tark at-taqyif lahu lazimun. Ya, insyaallah dua ustadz kemarin dan satu kiai yang mengingkari sifat ulu, ini penjelasan sifat nuzul. Ini penjelasan dari Imam Abi Asy'ari dari dalam kitabnya Risalah Al-Saghar halaman 133. Oke. Jadi kata beliau, ulama sepakat untuk mengimani sifat Allah yang Allah sebutkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh nabinya tanpa harus
menentangnya, wala takyifil lahu, dan tidak bicarakan bagaimana bentuknya. Ya, beriman dengannya wajib, dan meninggal bicara tentang bagaimana bentuk adalah wajib juga lazim. Baik. Terakhir, karena sudah mau masuk maghrib, ya, risalah sisi ila ahli zaid atau zabid, ya, atau fi radi alaman angkar huruf wa saut. Ini tentunya di bagian asma semua terpasang di sini. Ya, beliau wafat 445 Hijriah. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti. Ya, itulah referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Dan masih banyak lagi, saya hanya punya sedikit ya di kita para ulama, dan masih banyak lagi. Ini referensi-referensi. Jadi untuk membungkam mulut-mulut mereka mengatakan para Wahabi akidah diambil dari kitab Ibnu Taimiyah atau kitab Muhammad Wahab. Silakan ya, jika ada yang ingin berkunjung ke sini, ya boleh. Dan sangat mulia sekali jika seandainya Kiai IR datang siang ke sini, saya akan perlihatkan pada beliau. Ya, kalau tidak beliau bisa download dari internet, bisa. Ini pada umumnya kita sudah ada di Maktabah Waqiyah, ya bisa. Silakan baca dan telaah. Ya, setelah itu maka kalau kita mau berdiskusi, nanti kita akan diskusikan ini akidah ulama yang ada dalam kitab ini. Terima kasih teman-teman. Santai saja. Maaf mungkin suara agak tinggi karena lagi bersemangat menjelaskannya. Jangan baper ya. Selamat mengikuti episode berikutnya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kekurangan dalam penjelasan saya ini. Terima kasih.